Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kualitas udara ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk hipotesis dan analisis kami. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Altaf Daisir Fandi dan rekan saya. Dan saya Muhammad Tajuddin Arjuna Guzadi. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama yaitu hipotesis. Nah, hipotesis ini kan ada 3. Untuk hipotesis pertama yaitu saya akan menganalisis hubungan antara PM10 dan PM2.5 dengan polusi industri di daerah DKI. Nah, untuk alat ujinya kami menggunakan korelasi Pearson. Nah, apabila H0 atau nul hipotesis itu berarti tidak ada korelasi antara PM10 dan PM2.5. Apabila H1 alternatif hipotesis, dia mengindikasikan adanya korelasi positif antara PM10 dan PM2.5. Lalu untuk hipotesis 2 yaitu perbedaan tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan akhir pekan. Nah, alat ujinya kami menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Nah, apabila H0 atau nul hipotesis, maka tidak ada perbedaan signifikan tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan akhir pekan. Apabila dia H1, ada perbedaan signifikan antara tingkat polusi PM10 dan perbedaan signifikan tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan akhir pekan. Lalu untuk hipotesis 3 yaitu tingkat polusi PM2.5 dipengaruhi oleh tingkat polusi PM10. Nah, alat ujinya kami menggunakan regresi linear. Apabila H0 nol hipotesis, maka tidak ada hubungan signifikan antara PM10 dan PM2.5. Lalu, apabila H1 atau alternatif hipotesis, maka ada hubungan signifikan antara PM10 dan PM2.5. Selanjutnya untuk analisis bisa dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada analisis di mana analisis ada hipotesis 1 yaitu hubungan antara PM10 dan PM2,5 dengan polusi industri di DKI Jakarta. Nah, alat industri ini ada korelasi Pearson. Nah, untuk persiapannya itu ada pengumpulan data PM10 dan PM2,5 di DKI Jakarta diukur dalam waktu yang sama, misalnya itu ada harian atau mingguan. Nah, dan juga pastikan data bersifat kontinu atau interval atau rasio. Dan untuk rumus gambarnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Bentar. Kami Nah, jadi untuk rumusnya seperti ini, di mana untuk X itu adalah data PM10, untuk Y data PM2.5, untuk X aksen yaitu rata-rata PM10 dan Y aksen adalah rata-rata PM2.5. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusannya ada 3, yaitu yang pertama, jika nilai P kurang value itu kurang dari 0,05 yaitu tolak HO. Nah, kedua, jika R itu lebih besar dari 0, hubungan positif PM10 meningkat dan PM2,5 itu meningkat. Nah, ketika jika R itu kurang dari 0, hubungan negatif. Dengan PM10 itu meningkat dan PM2,5 itu menurun. Nah, untuk interpretasi itu, jika hasil menunjukkan korelasi signifikan dan positif, ini berarti PM10 dan PM2,5 itu memiliki hubungan yang erat, dan keduanya itu memungkinkan berasal dari sumber pencemaran yang sama, yaitu dari industri dan kendaraan bermotor. Dan jika tidak signifikan, berarti PM10 dan PM2,5 itu tidak berkaitan secara langsung. Dan yang kedua ada hipotesis 2, yaitu perbedaan tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan akhir pekan, di mana untuk alat ujinya itu menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Untuk proses persiapannya itu ada 2, yang pertama itu untuk kelompokkan data PM10 itu berdasarkan hari kerja dan akhir pekan. Dan yang kedua itu pastikan setiap kelompok itu bersifat independen dan tidak harus berdistribusi normal. Untuk langkah ujinya itu ada 4. Yang pertama itu gabungkan data dari kedua kelompok, lalu urutkan dari terkecil yang ke terbesar.
Dan kedua itu berikan peringkat untuk setiap datanya. Dan ketiga itu hitung jumlah ranking untuk masing-masing kelompok, yaitu contohnya dengan R1 dan R2. Dan keempat, gunakan rumus Mann-Whitney U. Rumusnya ada di gambar seperti ini. Nah, jadi untuk keterangannya yaitu di mana R1 adalah jumlah data hari kerja. Lalu untuk N2 yaitu jumlah data akhir pekan dan R1 adalah jumlah ranking kelompok hari kerja. Bisa dilanjut? Nah, untuk kriteria keputusannya itu jika nilai U kurang atau sama dengan nilai kritis pada tingkat kepercayaan tertentu, yaitu alfa sama dengan 0,05, maka tolak H0. Nah, untuk interpretasinya itu jika H0 itu ditolak, berarti ada perbedaan signifikan tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan hari akhir pekan. Misalnya itu, contohnya hari kerja mungkin lebih tercemar karena itu aktivitas kendaraan dan industri. Dan jika H0 itu diterima, berarti tingkat polusi PM10 antara hari kerja dan akhir pekan tidak berbeda secara signifikan. Dan yang ketiga ada hipotesis 3, yaitu tingkat polusi PM2.5 itu dipengaruhi oleh tingkat polusi PM10. Untuk alat ujinya itu menggunakan regresi linear. Dan untuk proses persiapannya itu menggunakan 3, yaitu pertama ada variabel independen X dengan PM10 artinya ada bebas, dan variabel dependen yaitu Y PM2,5 tak bebas yang dipengaruhi oleh PM10. Dan yang ketiga, data itu harus kontinu dan bersifat linear. Dan untuk model regresi linearnya itu ada di rumus ini. Nah, jadi untuk rumusnya itu untuk di sini keterangannya untuk alfa yaitu intercept dan koefisien regresi itu adalah B. Nah, rumus-rumusnya koefisien ini bisa seperti ini. Nah, oke, bisa dilanjut. Nah, untuk kriteria keputusannya itu bisa seperti ini untuk penggalangannya. Nah, yang pertama yaitu lakukan uji signifikansi koefisien regresi yaitu B dengan bandingkan nilai T dengan tabel T pada alfa 0,05. Nah, selanjutnya jika P value kurang dari 0,05 maka tolaklah H0. Nah, selanjutnya ada interpretasi itu jika H0 itu ditolak dan B lebih besar daripada 0, maka ada hubungan positif signifikan, semakin tinggi PM10 dan semakin tinggi PM2,5. Nah, R2 yang tinggi itu menunjukkan bahwa PM10 adalah prediktor yang baik untuk PM2,5. Nah, jika H0 itu diterima, PM10 tidak memengaruhi PM2,5 secara signifikan. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga butuh bimbingannya untuk lebih lanjut. Jadinya terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.